Hai sampai sepuro aku, kembali lagi dalam acara Kairenesia. Sebelumnya kami mengucapkan minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini Kairenesia akan berkunjung ke pembuatan gitar tura yang ada di Kelurahan Balaroa. Sampai sepuh tahu siapa yang membuat gitar tura ini? Hayo tebak siapa? Yap, betul, Aci The Box. Kuy sampai sepuh, mari kita kenalan sama Bang Aci, sekaligus melihat proses pembuatan gitar tura ini. Halo, saya Aci The Box. Saya seorang anak band. Saya juga seorang pengrajin. Saya asal dari Kota Palu. Kayaknya motivasi untuk membuat gitar tura ingin mencari solusi sebenarnya dari persoalan yang ada itu, dari segi usaha. Awalnya membentuk tura itu di tempat pengungsian likuifaksi Kelurahan Balaroa, karena saya salah satu korban tanggal 28 September 2018. Setelah 7-8 bulan menjadi penyintas, saya berpikir kayaknya kita harus bangkit dengan pola dan gaya kita masing-masing gitu. Karena saya berpikir, kenapa saya harus membuat usaha gitar? Karena menurut saya di Kota Palu, khususnya kita Sulawesi Tengah, belum ada produksi gitar yang betul-betul real gitu. Ya, ada yang mungkin teman-teman hari ini sedang berkreasi membuat gitar, tapi hanya sebatas kebutuhan pribadi. Tapi saya ingin membuat suatu produk gitar, tapi ini bisa menjadi sebuah usaha yang bisa tembus di pasar nasional. Dari materi bahan sebenarnya tura, karena saya juga memakai bahan seperti mahoni. Di Palu juga ada mahoni, gitu, kayak mahoni, walaupun tidak banyak. Ada topnya, ada spruce, kemudian kayu-kayu yang lumayan ini. Untuk kelebihan sebenarnya ini gitar solid gitu. Bahan materinya kayu semua, tidak pakai triplek atau apa. Jadi saya menggunakan bahan gitar tura ini kayu. Bunyinya bisa dicek mungkin di Facebook saya, di Instagram saya. Itu ada bunyinya seperti apa, hasil suaranya seperti apa, karena prinsip dalam gitar adalah no wood no guitar gitu. Kalau bukan kayu bukan gitar. Jadi saya memegang prinsip pada dasarnya pembuat gitar, kalau bukan kayu berarti bukan gitar. Seperti itu. Ya terus itu yang pertama. Yang kedua adalah saya memakai bahan-bahan limbah, hasil-hasil limbah gitu ya. Karena hari ini saya belum tahu sekali bagaimana caranya mengelola sebuah kayu ketika dari pohon untuk menjadi sebuah potongan-potongan kayu. Jadi saya memakai limbah, itu saya pakai palet, itu box kayu yang biasa barang dari luar negeri yang datang ke kota kita, itu yang saya coba. Memang kategori dari kayu itu dia masuk dalam kategori kayu. Kalau saya plototin terus ini, kalau saya kerjakan fokus, 1 minggu 1 gitar bisa. 1 minggu 1 gitar bisa saya produksi. Saya baru berdua sama karyawan 1 orang gitar. Jadi biasanya kita target sebulan bisa kejar 5 biji. Jadi sampai sepuh, asal nama gitar tura ini terinspirasi dari nama istri beserta anak-anak Bang Aci loh. Keren kan sampai sepuh? Karena bencana 28 September 2 tahun lalu, Bang Aci yang sempat jadi korban pada saat itu kehilangan banyak harta bendanya, termaksud gitar-gitarnya.
Maka dari itu, Bang Aci membuat gitar tura ini sampai sufu dan sekaligus membangkitkan perekonomiannya pasca bencana 28 September kemarin. Salut deh sama Bang Aci. Proses pembuatan gitar tura ini sama halnya dengan proses pembuatan gitar pada umumnya. Yang membedakan ialah bahan baku yang digunakan Bang Aci merupakan limbah-limbah kayu yang didapat dari pengrajin mebel kenalan-kenalan beliau nih sampai sufu. Untuk proses pembuatan gitar tura sebenarnya Dunia saat ini menerima bonus demokrasi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saatnya benahi Palu menuju Adipura. Awalnya ini kita mengumpulkan kayu-kayu palet seperti ini. Ini ada. Jadi ini digergaji secara manual untuk tipis kira-kira tebal berapa mili gitu ya. Kemudian ini kita sambung nanti untuk menjadi topnya istilahnya kalau dalam gitar akustik. Ini top depannya. Setelah itu kita ini ditempel menjadi top jadi satu rapat dan kita pembentukan bodi seperti ini. Ini pembentukan bodi, ini kayu semua ini mahoni, kita pakai mahoni. Selain seratnya bagus, dia juga menghasilkan bunyi suara akustik yang bagus, mahoni. Nah, setelah jadi ini kita lem ujung-ujung. Setelah selesai, terus kita bentuk seperti ini. Kita aja nggak ada, masih dilem ya. Nah ini, akhirnya seperti ini di depan spruce, model spruce. Ini mahoni. Ini kita kalau untuk back sebenarnya belakangnya sebenarnya bebas kalau untuk gitar. Kalau akustik, ini saya pakai jati biasa. Nah, setelah jadi bodi seperti ini nanti di finishing lagi di amplas halus. Ini saya tidak pakai binding, biasanya gitar itu pakai binding di samping, tapi ini tidak pakai karena sama saja menurutku antara pakai binding dan tidak pakai binding. Bagusnya hari ini saya juga mendapat support dari beberapa teman-teman musisi, seniman gitu. Ketika selesai produksi ada beberapa yang review, kemudian mereka udah selesai reviewnya, wah ini bagus, saya beli saja gitu. Akhirnya saya mendapat solusi dari teman-teman, mereka mensupport saya untuk tetap bergerak. Kita di Palu tuh sudah sangat dalam kategori maju gitu. Teman-teman semua punya skill gitu, punya kelebihan dalam dirinya masing-masing. Ada yang bisa musik, ada yang bisa kesenian atau apalah. Jadi menurut saya, harapan saya itu teman-teman bersedia membangun apa yang teman-teman inginkan semuanya untuk memajukan daerah kita ini. Mulai dari segi ekonomi, segi industri kreatif, dari apa saja. Kita sama-sama bangkitkan Palu dari 28 kemarin. Ini sudah 2 tahun, mau masuk 2 tahun. Kita bergerak sama-sama, khususnya buat penyintas. Saya juga penyintas gitu ya. Ayo kita kasih lihat sama masyarakat bahwa kita tidak hanya menjadi penyintas yang ada di utara kemudian berharap bantuan dari siapa saja gitu. Ya, kita bisa mandiri dengan karya dan usaha kita. Kan awalnya dulu saya mau kasih nama Natura. Natura itu kan likuifaksi. Tapi saya berpikir, kayaknya jangan deh. Kemudian saya coba-coba cari kata Tura.
Raja. Jadi Tura itu nama istriku, anakku, terus saya gabung. Tari, Uga, Rido. Awal dulu Aci gitu. Setelah lahir anak ketiga Aisyah gitu. Jadi Tura. Tari, Uga, Rido, Aisyah. Nama keluarga sebenarnya. Kalau ada lagi, Kalau ada lagi nanti saya Tura apa gitu, garis tag. Jadi kalau kalau ada 10 lagi saya tambah lagi. Tapi tidak, Tura aja. Tura. Itu sih ya sederhananya. Terasingan ini memujamu. Di ujung rinduku hadir untukmu. Di tepian waktu kau belai cintaku. Di puncak keterasingan kau menunggu. Dengan setia dan tanpa tanya. Di ujung rinduku hadir untukmu. Di tepian waktu kau belai cintaku. Di puncak keterasingan kau menunggu. Dengan setia dan tanpa tanya. Jagara jagai jagara jagai Di ujung rindu.
Penjualan gitar tura ini sudah sampai Makassar loh, sampai Sufu. Dan gitar tura ini dibanderol dengan harga 2 juta rupiah per satuannya. Jangan menyerah gitu, jangan menyerah dengan situasi pandemi yang ada hari ini. Kita terus berkreasi, apapun yang kita bisa lakukan itu. Selama itu bisa menghasilkan, selama itu tidak mengganggu orang lain, apapun itu lakukan. Mau usaha apa itu, jangan menyerah, karena sesuatu yang musibah yang diberikan sama Tuhan, Tuhan sudah ukur kemampuan manusianya seperti di mana. Jadi semangat, tetap berjuang, jangan pernah menyerah itu, dengan keadaan apapun. Saya sebagai salah satu penyintas di Kota Palu mendukung teman-teman berkreasi, khususnya Kota Palu, untuk membentuk apa saja, memajukan daerah ini untuk tetap produktif. Itu aja, adu lako muda. Jadi, intisari yang bisa kita ambil kali ini yaitu kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Walaupun kita telah ditimpa bencana, kita tetap harus bangkit dari keterpurukan. Nah, itulah proses pembuatan gitar tura dari Bang Aci. Semoga bisa menginspirasi sampai Sufurowaku dimanapun berada. Kalau gitu, terus saksikan Kailinesia di kanal YouTube Kaili TV ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami agar kami bisa memberikan inspirasi yang lebih untuk para sampai sufuku. Bye!